Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bapak. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Setiap hewan yang ada di dunia ini memiliki organ gerak. Organ gerak berfungsi agar hewan tersebut dapat berpindah tempat. Organ gerak yang dimiliki hewan ada yang sama jenisnya, ada pula yang berbeda. Biasanya tergantung pada tempat hidup hewan tersebut. Nah, sekarang mari kita pelajari organ gerak yang dimiliki masing-masing hewan tersebut. Nah, sebelumnya hewan itu secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis. Ini berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Nah, yang pertama ada hewan vertebrata. Artinya hewan yang memiliki tulang belakang. Kemudian kelompok yang kedua ada hewan invertebrata, atau bisa disebut juga dengan hewan yang tidak bertulang belakang. Selanjutnya kita mari pelajari yang terlebih dahulu, yaitu hewan yang bertulang belakang. Organ gerak hewan vertebrata. Nah, hewan vertebrata ini ada 5 jenisnya lagi. Yang pertama ada mamalia. Contoh dari hewan mamalia ini ya, gajah. Gajah ini memiliki organ gerak berupa kaki. Jumlahnya 4. Nah, di depan ada 2, di belakang ada 2. Nah, fungsi dari kaki gajah ini adalah untuk berjalan agar bisa berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Hewan selanjutnya adalah sapi. Sapi ini juga memiliki alat gerak yang hampir sama dengan gajah, yaitu 4 buah kaki yang fungsinya untuk berjalan. Selanjutnya ada kuda, masih sama, alat geraknya berupa kaki, ada 4 juga, fungsinya untuk berjalan. Selanjutnya ini ada kucing. Kucing juga hampir sama, memiliki alat gerak berupa kaki untuk berjalan, bisa juga untuk melompat, sebanyak 4 buah. Nah, ini ada kambing. Alat geraknya juga berupa kaki, sebanyak 4 buah. Fungsi kakinya untuk berjalan. Nah, ini ada namanya badak. Alat geraknya berupa kaki, ini ada 4. Fungsinya juga untuk berjalan. Nah, hewan mamalia yang selanjutnya ada kelelawar. Kelelawar ini tidak termasuk burung, tetapi dia termasuk hewan mamalia walaupun bersayap, karena kelelawar ini termasuk hewan menyusui. Nah, alat gerak kelelawar ini adalah sepasang sayap, ini sayapnya untuk terbang. Kemudian dia juga memiliki kaki ini. Nah, namun kakinya ini biasanya fungsinya untuk hinggap di pohon.
Hewan selanjutnya ini ada ikan paus. Ikan paus juga termasuk hewan mamalia karena dia termasuk hewan menyusui. Alat gerak ikan paus ini adalah berupa sirip. Ini siripnya, kemudian ini juga sirip. Ini sirip. Kemudian selain sirip juga ada ekor. Ini ekor. Ekor ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat bergerak pada ikan paus. Nah, itu organ gerak hewan mamalia. Nah, selanjutnya hewan vertebrata, ada reptil atau hewan melata. Yang pertama ini ada hewan buaya, ya. Buaya ini memiliki alat gerak berupa kaki juga, 4 kakinya. Kemudian kaki ini berfungsi untuk berjalan saat berada di darat. Kemudian bisa juga digunakan untuk berenang saat berada di air. Berikutnya ada komodo. Alat gerak komodo juga berupa kaki sebanyak 4. Ini fungsinya untuk berjalan. Hewan selanjutnya, nah ini ada kadal. Mungkin ini sering anak-anak temukan ya. Kadal organ geraknya ini berupa 4 kaki juga, fungsinya untuk berjalan. Selanjutnya ada kura-kura, alat geraknya juga berupa kaki, ini 4 buah, digunakan untuk berjalan pada saat berada di darat. Kemudian bisa juga digunakan berenang pada saat dia berada di air. Selanjutnya ada ular. Nah, ular ini memiliki alat gerak berupa perut, ya. Ular ini tidak memiliki kaki, sehingga dia menggunakan perutnya ini untuk berjalan. Jenis hewan yang ketiga ada amfibi atau hewan yang hidup di 2 tempat. Contohnya ini ada katak, ya. Katak ini memiliki alat gerak berupa kaki sebanyak 4 atau 2 pasang kaki di depan dan di belakang. Kaki yang di belakang ini ukurannya lebih panjang daripada kaki yang ada di depan. Karena fungsinya di sini adalah untuk melompat ketika berada di darat. Nah, kemudian ketika berada di air, kaki ini digunakan untuk berenang. Hewan selanjutnya jenisnya ada apes atau bangsa burung. Nah, burung ini memiliki alat gerak utamanya adalah sayap. Ini sepasang sayap yang digunakan untuk terbang. Selain sepasang sayap, burung juga memiliki kaki yang digunakan untuk berjalan, kemudian untuk hinggap di pohon, kemudian untuk melompat juga bisa. Hewan selanjutnya, nah masih burung, ini ada burung beo.
organ geraknya sayap, kemudian ada juga memiliki kaki. Selanjutnya ada ayam. Nah, ayam ini organ gerak utamanya adalah kakinya, kemudian sayapnya terkadang juga digunakan untuk terbang, tetapi lebih dominan dia menggunakan kakinya untuk berjalan. Nah, selanjutnya ada ini namanya bebek. Bebek ini memiliki organ gerak yang pertama itu kaki. Nah, kaki pada bebek ini dia berselaput. Tujuannya atau fungsinya dari selaput ini adalah dipakai untuk berenang saat berada di air. Kemudian bebek ini juga memiliki sayap, tetapi ini jarang digunakan sebagai alat geraknya. Alat geraknya yang utama yaitu kakinya. Nah, hewan selanjutnya ini ada angsa, hampir mirip dengan bebek. Kakinya juga berselaput, digunakan untuk berenang saat berada di air, kemudian berjalan saat di darat. Angsa ini juga memiliki sayap ya, yang terkadang juga digunakan sebagai alat untuk bergerak. Nah, jenis yang selanjutnya itu ada Pisces atau ikan. Yang pertama ada ikan koi. Nah, ini alat geraknya itu berupa sirip. Ini siripnya. Dan ini juga sirip. Banyak ada sirip ya. Kemudian di sini ada ekor. Nah, ekor ini digunakan sebagai alat untuk keseimbangan pada saat bergerak. Selanjutnya ada ikan mas, hampir sama dengan ikan yang tadi ya. Ekor, kemudian sirip. Sirip itu digunakan untuk bergerak. Nah, itu ada 5 jenisnya hewan vertebrata beserta alat geraknya. Jadi dari pembahasan yang tadi, organ gerak hewan vertebrata itu ada yang berupa kaki, kemudian ada sayap, kemudian ada perutnya yang dipakai, kemudian ada sirip. Itu ya, alat gerak hewan vertebrata. Selanjutnya kita akan pelajari organ gerak hewan invertebrata. Nah, invertebrata itu artinya tidak bertulang belakang. Nah, jenis hewan ini banyak sekali. Nah, kita akan pelajari beberapa saja. Yang pertama itu ada, kita lihat ya, ini ada cacing. Cacing ini memiliki organ gerak berupa otot perut. Nah, di sini otot-otot perutnya ini yang digunakan agar dia bisa berpindah tempat. Selanjutnya, nah ini ada hewan siput. Hewan yang rumahnya dibawa kemana-mana ini. Siput memiliki organ gerak berupa kaki perut. Kakinya berupa perut. Langsung dia digunakan untuk berjalan. Nah, hewan berikutnya ada ini ya, hewan gurita. Alat gerak dari gurita ini berupa kaki. Kakinya langsung menempel pada kepalanya. Kemudian ada juga yang menyebut ini adalah tentakel. Nah, kakinya ini berisi bulatan-bulatan alat pengisap ini. Ya.
Nah, kaki ini berfungsi untuk berjalan dan berenang pada saat di air. Karena hewan ini hidup di air. Hewan selanjutnya ini ada belalang. Mungkin anak-anak sering ketemu hewan ini ya. Alat gerak dari hewan ini adalah berupa kaki. Ini kakinya ya, ada 6 kaki belalang. Nah, kemudian selain kaki, hewan ini juga bergerak menggunakan sayap. Ini sayapnya. Ini sayap dari belalang ya. Itu biasanya dia bisa terbang juga. Nah, kaki belalang ini digunakan untuk melompat ya, dan berjalan. Berikutnya ada jangkrik. Alat geraknya juga berupa kaki yang biasanya digunakan untuk berjalan, kemudian bisa melompat juga. Nah, jangkrik ini juga memiliki sayap, akan tetapi sayapnya ini biasanya dipakai untuk mengeluarkan suara. Nah, berikutnya ini ada semut. Alat geraknya berupa kaki. Ini kaki ya. Juga ada 6 buah kakinya. Kaki ini digunakan oleh semut untuk berjalan. Hewan berikutnya, oh ini menyeramkan ya. Ini namanya lebah. Alat gerak utamanya adalah berupa sayap yang digunakan untuk terbang. Sedangkan kakinya ini untuk berjalan, tetapi jarang dipakai ya. Biasanya untuk hinggap dia. Jadi organ utamanya tetap menggunakan sayap untuk berpindah tempat. Nah, ini kupu-kupu. Organ utamanya juga berupa sayap yang digunakan sebagai organ gerak. Kemudian ada kaki yang digunakan untuk hinggap atau berjalan ketika jaraknya pendek ya. Hewan berikutnya ini ada nyamuk. Nah, organ gerak nyamuk itu juga berupa sayap, organ utamanya yang digunakan untuk berpindah tempat. Kemudian kakinya untuk hinggap. Hewan berikutnya ini ada kalajengking. Kalajengking ini memiliki organ gerak berupa kaki, juga sebanyak 8 buah ya kakinya. Digunakan untuk berjalan. Berikutnya ada kelabang. Nah, kelabang ini memiliki organ gerak berupa kaki yang sangat banyak. Ini banyak kakinya ya kelabang. Ini kaki-kakinya digunakan untuk berjalan. Nah, hewan ini namanya laba-laba. Memiliki alat gerak berupa kaki sebanyak 8 buah ini ya, yang berfungsi untuk berjalan. Nah, demikianlah berbagai macam hewan beserta organ geraknya yang sudah kita pelajari ya. Selain hewan tersebut yang tadi Bapak sebutkan, masih banyak lagi hewan-hewan lain yang ada di sekitar anak-anak yang bisa anak-anak nanti lihat, kemudian
bisa sebutkan organ geraknya berupa apa. Masih banyak lagi ada hewan ya. Nah, untuk sekarang Bapak akhiri dulu sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.